Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir yang sedang menulis di ruang kerja mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk mensukseskan kebijakan agar Indonesia memiliki kemerdekaan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tetapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kamu permisi. Mari Bung. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hoirul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami Bung. Ya, kami siap. Tapi Bung, jika kita tidak bertindak cepat, akan terjadi pertumpahan darah ya Sukari. Ini, gorong air itu sekarang. Tak usah menunggu Sukari. Sudahlah, tak ada gunanya jika kalian bertengkar. Mari kembali dan kita akan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya meyakini Bung, jika pertanyaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa selamat setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya tahu bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengambilkan itu semua karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno menolak ajakan untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat. Saya setuju. Kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Supeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi keamanan dan tepat untuk mereka? Tentu. Saya akan mengamankan ada semua. Untuk tempat, nanti kita memakai rumah Jokison. Ya, terima kasih sepenuhnya. Sama-sama.
sebenarnya setuju dan kita ditempatkan di rumah Jayu Kesong. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju! Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Bung, Bung Hatta di situ kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak akan bisa lawan karena tentara Jepang masih ada. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Warna! Ya, ada apa ini? Anda sekarang juga harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku masih punya istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih Kang Mas? Nambah banyak orang. Sudah ketakutan sama suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana Jambu dan Guntur? Kalian akan menyerang kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kesong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan bunuh juga? Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu sangat percaya dengan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kayak kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali. Ada apa, Saleh? Kenapa kau berenang seperti itu? Ada Mr. Sobarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Soebarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya. Ya, benar, Bung. Bukankah saya dari tadi sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu? Sebaiknya ngomong gitu. Baiklah, saya akan nuruti permintaan kalian itu. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dulu dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak! Saya berjanji akan membawa mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa membekali janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung, tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira dengan kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, yang menandatanganinya Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Sepertinya tanggal 17 tanggal baik, karena Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat 17 rakaat setiap sehari semalam. Jadi, bagaimana jika hari ini, Jumat lagi, 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Sebelum membacakan proklamasi, beliau mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita.
Berpuluh-puluh tahun bangsa kita Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi ada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Dirgahayu